Ya, pemirsa, pemerintah hingga kini terus berupaya menekan impor produk makanan dan minuman terutama yang bisa diproduksi di dalam negeri. Hal ini guna memperkuat ekonomi nasional dengan mengutamakan produksi UMKM di tanah air. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berharap dalam menekan impor khususnya produk makanan dan minuman yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meminta kepada seluruh perangkat pemerintah khususnya pemerintah daerah untuk tidak lagi melakukan impor barang yang dapat diproduksi di dalam negeri. Bahkan Luhut menekankan tekanan impor ini dimulai dari impor makanan yang sudah ada dan tersedia di dalam negeri seperti singkong dan kopi. Tidak heran jika saat ini pihaknya mengedepankan produk dalam negeri khususnya dari sektor UMKM untuk menjaga pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus menjaga inflasi, sehingga ke depan bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Nah, banyak yang tidak sadar, di pemerintahan pun banyak yang tidak sadar bahwa kita sedang memasuki satu proses transformasi ekonomi, tidak lagi mengandalkan komoditi mentah. Dulu kita hanya bicara dari sini. Tadi Pak Gubernur nyinggung sama saya, ada bangsa singkong yang impor dari mana? Dari Vietnam, ada kopi, tidak boleh itu. Semua yang kita produksi ada, kita harus gunakan dalam negeri. Yang luar negeri datang, kita akan nasikin biaya masuk yang tinggi supaya dia tidak bisa merusak kita. Luhut menambahkan untuk mendukung UMKM pemerintah masih fokus pada target 30 juta UMKM dan IKM untuk menuju digital hingga tahun 2023. Dan hingga kini sudah terdaftar 11 juta unit IKM dan UMKM yang onboarding di pasar digital. Dari Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema berikutnya, stop impor mamin yang bisa diproduksi di dalam negeri, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Adies Lukman. Beliau adalah Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia atau GAPMI. Selamat pagi Pak Adi. Selamat pagi Mas Pras. Ya. Salam sehat semua ya. Salam sehat juga Pak Adi, terima kasih. Bisa diupdate terlebih dahulu Pak, bagaimana dengan kondisi industri makanan dan minuman saat ini? Di tengah pemulihan ekonomi tapi tantangan global masih tetap ada itu Pak Adi. Oke, baik. Jadi kalau kita di industri makanan minuman memang kita perlu bersyukur bahwa meskipun belum 100% normal, tapi pertumbuhan kita masih tetap positif. Di Q1 kemarin pertumbuhan kita sudah 3,75, jauh lebih tinggi dibanding akhir tahun lalu 2,54. Jadi ini yang perlu kita syukuri dan juga kontribusi kita terhadap PDB non-migas terus meningkat ya. Sekarang sudah mencapai 38%. Jadi sangat signifikan. Namun demikian memang tantangan cukup besar karena harga-harga meningkat semua ini. Sehingga berpengaruh paling besar juga terhadap inflasi ini Mas Pras. Yes, itu dia menjadi salah satu kekhawatiran ya. Meskipun Bank Indonesia tetap mempertahankan suku bunga acuannya beberapa waktu lalu. Iya benar. Ya. Nah, kita tahu juga Presiden Joko Widodo juga sering kali mengungkapkan bahwa kondisi global saat ini juga sedang mengalami tekanan, krisis energi, krisis pangan begitu. Bahkan ada banyak negara yang menstop ekspor bahan pangan mereka begitu. Nah, sejauh mana ini dampaknya terhadap industri mamin kita, Pak? Oke, baik. Jadi kalau kita lihat memang ini akan sangat berpengaruh ya. Nah, terutama kalau tahun ini saya tidak terlalu khawatir terhadap ketersediaan, tapi yang saya khawatirkan adalah terkait dengan kenaikan harga. Jadi di seluruh dunia ini harga semua sudah meningkat bertubi-tubi ya, mulai dari pandemi kemarin, kemudian krisis logistik, krisis energi itu berpengaruh semua, dan akhirnya terjadi perang Rusia-Ukraina, dan ditambah lagi larangan-larangan ekspor dari sekarang sudah 22 negara, meskipun komoditinya beda-beda, tapi ini sangat berpengaruh, terutama yang besar-besar terkait dengan misalnya gandum misalnya ya. India itu sudah memproduksi gandum itu kira-kira hampir 100 juta ton, di mana itu hampir sekitar mendekati 30% dari gandum dunia. Kalau mereka melarang ekspor, tentunya harga gandum seluruh dunia akan terpengaruh, meskipun tahun ini ketersediaan masih cukup ya. Tapi yang saya khawatirkan adalah harga tersebut. Belum lagi masalah energi, dan sekarang ditambah lagi kurs US dollar yang semakin menguat, karena kita juga masih tergantung impor beberapa komoditi. Nah ini yang menjadi kekhawatiran dari industri. Nah kalau kita bicara mengenai dampaknya terhadap industri mamin sendiri sejauh mana begitu? Apakah karena ada bahan baku kita juga yang masih harus diimpor?
Benar. Jadi kalau kita bicara gandum sudah tahu semua bahwa kita 100% import ya. Oke. Kemudian kalau kita di kedelai 70%, gula untuk industri makanan minuman juga 100% masih import. Kemudian garam itu kira-kira 70%. Kemudian beberapa flavor, pewarna, pemanis dan lain sebagainya itu juga masih import. Nah, semua ini tergantung dari harga global dan juga terkait dengan kurs nilai tukar ya. Ini yang kita memang perlu prihatin juga ya. Dan tadi saya sepakat dengan pernyataan dari Pak Luhut bahwa kita harus mengurangi import sebanyak mungkin. Intinya itu sepanjang kita tidak bisa produksi dalam negeri, tentunya kami berharap kami masih bisa diizinkan import. Tapi kalau ketersediaan dalam negeri ada, tentunya kami akan menyerap produk-produk dalam negeri tersebut. Apalagi itu memang akan sangat bagus bagi perekonomian kita. Ya, kita tidak bisa egois untuk memikirkan diri sendiri, tapi kalau kita bisa menggerakkan potensi lokal, tentunya ini akan menggerakkan ekonomi secara keseluruhan. Ujung-ujungnya industri akan tumbuh dan konsumen akan membeli produk-produk kita seperti itu. Baik, kalau kita lihat beberapa item tadi yang diimpor, ada kedelai, kemudian garam, kemudian juga flavor. Ini apakah tidak bisa diproduksi di dalam negeri atau memang produksi di Indonesia yang terbatas dibandingkan dengan kebutuhannya? Sebagian bisa ya, sebagian memang tidak bisa. Kalau kita bicara gandum itu sudah dari pelaku usaha anggota kami sudah ada yang mencoba menanam gandum bekerjasama dengan perguruan tinggi di Salatiga salah satunya, itu ternyata gagal. Tapi ada beberapa yang memang bisa ya, seperti singkong, jagung, ya kedelai juga bisa, meskipun produktivitasnya rendah untuk kedelai ya, karena kedelai itu subtropis ya. Kalau saya lebih condong pemerintah perlu menentukan prioritas mana yang kita akan dorong untuk ditingkatkan produksi dan produktivitasnya yang cocok dengan iklim dan climate Indonesia, sehingga kita akan fokus memenuhi kebutuhan dalam negeri. Contoh misalnya jagung ya atau singkong itu sangat cocok dengan Indonesia. Hanya saja kita perlu kolaborasi dari hulu ke hilir ya. Jadi di daerah mana, kapasitasnya berapa, dan tentunya pemerintah daerah, pemerintah pusat harus mendorong para petani dan pelaku usaha di pedesaan untuk melakukan serentak tanaman itu sehingga industri tersedia. Contoh misalnya singkong itu sebenarnya sangat mudah ya ditanam, tapi kita ternyata kekurangan singkong. Kita harus import tepung tapioka, tepung mokaf dari Vietnam, dari Thailand, dan lain sebagainya. Nah, itu dia. Apakah sejauh ini GAPMI juga sudah melakukan kolaborasi dengan pemerintah? Tadi berarti kan kita perlu melakukan ekstensifikasi lahan pertanian misalnya begitu untuk yang tanaman jagung ataupun singkong tadi begitu Pak? Ya. Dalam beberapa diskusi kami sudah menyampaikan dan memang pelaku anggota GAPMI adalah industri yang menyerap atau memakai bahan baku tersebut. Nah, kita perlu kolaborasi dengan di hulunya, terutama dengan para petani, pekebun dan lain sebagainya untuk melakukan itu. Dan ini perlu, saya kira perlu dikolaborasikan atau dikoordinasikan dengan pemerintah baik pusat maupun daerah supaya kita bisa serempak. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mencapai skala ekonomis untuk komoditi-komoditi tertentu. Kita fokus saja. Mungkin dipilih aja 2 atau 3, kemudian fokus areanya mana, komoditinya kalau saya sarankan mungkin jagung, singkong, dan sebetulnya ada satu yang potensi yang perlu digalakkan adalah sagu. Kita itu punya potensi alam sagu itu yang luar biasa. Kita lebih dari 1 juta hektar potensi sagu, tapi kita belum manfaatkan karena memang terkendala infrastruktur, terkendala proses pengolahan di daerah baik di Papua, di Sumatera dan lain sebagainya. Tapi sekarang sebagian sudah mengusahakan meskipun harganya masih jauh lebih mahal daripada terigu. Nah, ini juga kita perlu memikirkan. Saya kira kalau memang skala ekonomisnya tercapai, kemudian infrastruktur mendukung, saya yakin ini akan bisa menyamai atau paling tidak jauh berbeda harganya dibandingkan terigu dan itu dia. Yang kita sangat tergantung dari 100% import. Pemerintah saat ini juga tengah fokus pengembangan food estate sendiri yang diharapkan ini bisa menjadi salah satu penopang begitu ya, ketahanan pangan kita begitu. Apakah ini bisa paralel Pak Adi begitu dengan kebutuhan industri yang semakin cepat sehingga tadi harga tidak akan terlalu mengikuti kenaikan juga nih kalau misalnya importasinya besar juga kan?
Baik, saya kira bisa, ini sangat bisa sekali. Ada satu kesempatan saya menyampaikan ke pemerintah, kita perlu kolaborasi. Artinya seperti misalnya food estate di Kalimantan yang Ya, sudah ditetapkan. Kalau food estate ini akan digunakan untuk bahan baku industri, tentunya kami dari industri pangan untuk diajak berkolaborasi sebagai off-taker atau penerima ya, produk ya. tersebut. Sehingga jelas, sehingga kita bisa memilih komoditi apa. Katakan misalnya kalau misalnya mau tanam singkong, tentunya kita akan bangun pabrik pengolahan singkong di sana, mulai dari tepung tapioka, mokaf, sampai bahkan sampai glukos fruktos pun bisa diproduksi dan bahkan sampai limbahnya itu untuk citric acid dan lain sebagainya. Jadi pengolahan terpadu bisa dilakukan di sana. Oke. Kemudian yang sudah berjalan sekarang anggota kami di Kumbang Hasudutan itu di Sumatera Utara itu sudah berjalan dengan food estate untuk hortikultura. Bupatinya sangat mendukung dan juga dari Kemenko juga sangat mendukung sehingga ini sudah ada kolaborasi. Ya, antara lain dengan tanaman kentang, dengan tanaman bawang dan lain sebagainya. Ini sudah terjadi meskipun luasannya belum terlalu luas, tapi sudah ada kolaborasi yang baik. Nah, kita berharap food estate itu semua bisa menetapkan komoditinya apa, kemudian apakah itu untuk industri. Kalau untuk industri kami siap untuk berkolaborasi, mengajak investor. Karena kita juga pernah coba anggota kami misalnya di Makassar dengan singkong ya, tapi ternyata memang belum terlalu efektif karena berbagai hambatan-hambatan di daerah dan lain sebagainya. Nah, kalau food estate ini kan buka baru, dan tentunya dengan buka baru ini kita lebih mudah melakukan dari nol kolaborasinya. Ini yang menurut saya perlu segera ditetapkan sehingga kita bisa gerak cepat seperti itu. Betul, pemetaan dan rencana bisnis ke depan begitu akan lebih terencana ya dari titik nolnya mulai begitu sehingga nanti hasil jadinya pun bisa kita prediksi. Tapi kalau kita lihat dengan bahan baku pangan yang ada di Indonesia ini nanti kemudian diproduksi menjadi bahan pangan itu dalam bentuk apa sih sebenarnya yang paling banyak diproduksi teman-teman GAPMI begitu yang juga diserap oleh masyarakat? Tentunya kalau singkong pasti untuk tapioka ya, untuk mokaf itu banyak digunakan untuk industri snack kita ya. Kemudian turunannya lagi bisa menjadi glukos fruktos juga banyak untuk industri makanan minuman ya, untuk pemanis. Kemudian ada lanjutannya lagi untuk citric acid. Itu limbah dari tapioka itu ada onggok ya, onggok itu bisa untuk bahan baku citric acid. Yang mana sekarang citric acid saja itu harus diimport dari negara lain seperti itu. Karena kita kekurangan bahan baku. Padahal citric acid itu basic untuk industri makanan minuman, pengatur asam itu ya. Jadi hampir semua industri makanan minuman banyak yang menggunakan itu seperti itu. Baik, sebenarnya added value-nya banyak sekali yang bisa dimanfaatkan begitu ya Pak Adi. Sangat banyak sekali. Baik, lantas strateginya seperti apa supaya teman-teman GAPMI begitu? Apakah sudah akhirnya menaikkan harga jual makanan dan minumannya di Indonesia atau tidak? Tahan dulu jawabannya Pak Adi, kita akan jeda dulu. Ya, pemirsa tetaplah bersama kami akan segera kembali usai jeda yang satu ini. Baik, pemirsa, berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan pertumbuhan tahunan impor barang di Indonesia. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda ini per Mei 2022 secara tahunan, di mana bahan baku menempati posisi sekitar 33,95% untuk importasinya, kemudian barang modal 29,18%, disusul oleh konsumsi 7,83%. Dan selanjutnya ada 10 produk utama Indonesia yang memang ini menjadi andalan pemerintah sebenarnya dengan ekspor ke banyak negara. Kita lihat ada udang, kemudian kopi, ada CPO juga, kakao, karet dan produk karet, kemudian ada tekstil dan produk tekstil, alas kaki, elektronika, komponen kendaraan bermotor hingga furniture. Itu dia beberapa produk utama Indonesia yang memang menjadi andalan ekspor Indonesia. Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Adi Lukman, Ketua Umum Gabungan Produsen Makanan dan Minuman Indonesia atau GAPMI. Baik,
Pak Adi, kita akan lanjutkan kembali perbincangan berdasarkan informasi yang sudah disampaikan tadi begitu terkait dengan pertumbuhan tahunan importasi barang kita. Memang ini karena ada kebutuhan sih Pak ya, kenapa kita harus melakukan impor karena di dalam negeri masih belum bisa memenuhi. Tapi dengan terus digaungkannya oleh pemerintah, sebenarnya realisasi yang diharapkan teman-teman pelaku industri makanan dan minuman ini seperti apa sih Pak? Sehingga nanti benar-benar ketemu titiknya pada saat kita produksi barang sudah tersedia sehingga benar-benar bisa menurunkan lagi nih nilai impor kita. Ya, sebenarnya dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP yang terbaru PP 28 tahun 2021 kemarin, kita kan punya neraca komoditas. Beberapa sudah masuk di dalam neraca komoditas. Neraca komoditas ini merupakan basic sehingga kita bisa menentukan mana yang butuh diimpor, mana yang tidak. Nah, dari sana sebetulnya kita bisa berlanjut lagi untuk kolaborasi. Kalau yang dibutuhkan untuk impor, kita harus bikin rencana kerjanya supaya berkurang dari tiap tahun berapa persen. Ini tentu harus menambah area, harus menambah ekstensifikasi, menambah intensifikasi juga, produktivitas ditingkatkan. Nah, ini harus rapi, terdata dari tahun ke tahun gitu. Nah, ini yang harus dimonitor. Nah, sekarang pertanyaannya yang kita harus kolaborasi siapa yang menjadi lead di sini. Itu dia. Nah, ini harus selalu berdasarkan itu, basis itu kita monitor setiap tahun ini melakukan ini. Nah, kebetulan kan ada Badan Pangan Nasional. Badan Pangan Nasional memang sayang Kepresnya masih terbatas komoditinya, tidak semua komoditi dan bahkan hanya sebagian kecil saja yang masuk di dalam komoditi untuk industri makanan minuman. Kebanyakan masih untuk konsumsi ya seperti beras, minyak goreng dan lain sebagainya seperti itu. Nah, saya sangat berharap bahwa Badan Pangan ini mungkin bisa menjadi kolaborator untuk sebagai dirijen paling tidak untuk bisa menentukan untuk bahan baku konsumsi berapa, untuk industri berapa, kemudian industrinya mau dikurangi, apa yang mau dikurangi. Katakan tadi berdasarkan neraca komoditas, mau mengurangi impor jagung misalnya. Oke, jagung kita kurangi, caranya gimana? Nah, inilah yang perlu dikolaborasikan supaya clear gitu, daerah mana kontribusi berapa, daerah mana berapa, kapan, dan lain sebagainya. Itu dia. Ini terus terang saya agak iri dengan Thailand. Ya. Thailand itu sangat rapi sekali dan bahkan klaster-klaster antara hulu dan hilirnya itu terpadu. Ada klaster industri buah-buahan di sana, perkebunan buah dan industri buahnya. Ada klaster singkong, itu mengolah singkong itu dari perkebunannya sampai ke industrinya itu menjadi satu klaster. Ini sudah terpadu sehingga kita harus akui bahwa kita masih kalah daya saing kita dengan mereka karena mereka sudah clustering, skala ekonomis tercapai dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kolaborasi menurut saya. Itu dia, mungkin di sinilah nanti peran GAPI yang akan menjadi elaborator juga nih, paling tidak mendorong begitu. Mendorong. Kami sebetulnya sudah menyampaikan juga beberapa kebutuhan ya, misalnya kebutuhan gula, kebutuhan garam, kebutuhan jagung ya. Jagung aja untuk industri makanan minuman kita masih impor kira-kira 1 juta lebih ton. Untuk makanan saja ya, belum untuk pakan ternak ya. Untuk pakan ternak akan jauh lebih besar ya. Nah, sebetulnya kalau katakan jagung untuk industri makan minuman bisa diolah ditanam di sini, tapi dengan catatan pengolahannya harus benar gitu karena jagung itu harus sensitif aflatoksin dan lain sebagainya, sehingga pengolahannya harus rapi, food grade dan lain sebagainya. Nah, ini yang bisa kita lakukan ya. Nah, itu yang mungkin perlu kita sama-sama pemerintah untuk ke depan ini benar-benar langkah ini harus ditata rapi sehingga bisa kalau kita mau mengurangi impor tidak hanya bicara mengurangi impor tapi ada tahapannya. Iya, itu dia. Harus terintegrasi kemudian semuanya juga data yang lengkap gitu yang mendukung. Tapi kalau kita lihat mengenai kualitas bahan baku misalnya tadi jagung, singkong, produksi kita sendiri bagaimana? Apakah bisa bersaing dengan yang impor? Saya kira kalau kita fokus saya yakin bisa. Seperti misalnya jagung ya harusnya bisa ya. Tapi kita fokus skala ekonomi di ini dan yang penting lagi juga petani kita dengan lahan-lahan yang sempit ya. Katakan rata-rata cuma 3.000 meter persegi. Nah, kita bisa mengajak petani ini berkolaborasi menjadi satu area lahan industrial hortikultura misalnya.
dikelola bersama, tapi pekerjanya petani itu mereka sendiri, tapi manajemennya satu, sehingga kita bisa mekanisasi, kita bisa ini semua tidak tersekat-sekat. Gitu. Kalau masing-masing ngerjakan sendiri-sendiri, ujung-ujungnya mahal jadinya seperti itu. Dan salah satu juga kenapa pemerintah melarang importasi ini adalah juga untuk mendukung produk makanan dan minuman dari UMKM ini yang benar-benar menjadi penopang ekonomi kita nih selama ini. Bagaimana nih peran GAPMI sendiri untuk kaitannya dengan UMKM? Kami beberapa kali kami mengusulkan quick win-nya adalah kalau bisa produk jadi makanan minuman yang sudah diproduksi di sini, mungkin kita perlu pikirkan bagaimana supaya tidak terlalu banyak impor. Yang produk jadi diawali dari produk jadi, kemudian merambat nanti bahan baku, bahan setengah jadi, intermediate dan lain sebagainya seperti itu. Nah, ini quick win-nya adalah produk jadi tersebut kita review. Ada beberapa produk jadi yang memang kita harus import karena kita tidak punya. Contoh misalnya ada beberapa makanan kesehatan yang untuk bayi, makanan kesehatan untuk orang sakit dan lain sebagainya, yang volumenya tidak besar tapi dibutuhkan. Nah itu mau tidak mau kita harus import ya. Kita tidak bisa mencegah itu karena itu sangat dibutuhkan untuk kesehatan dan lain sebagainya. Tapi kalau yang umum-umum seperti snack dan minuman dan lain sebagainya, kalau memang bisa dalam negeri, kita harus memikirkan apakah ini perlu dipikirkan dari dalam negeri seperti itu. Nah, UKM juga perlu didorong, dan terutama teman-teman UKM, kami punya komunitas UKM kami, itu kita selalu mendorong, pikirkan pertama keamanan pangan, kedua meningkatkan efisiensi dan produktivitas untuk meningkatkan daya saing kita. Ini yang paling penting. Bentuknya kemitraan atau bagaimana nih dengan kita UKM? Banyak kemitraan ya. Salah satu misalnya anggota kami ada yang membina perajin tempe ya. Kemudian tempe itu dibuat tempe, setelah dibuat tempe mereka memproses sampai setengah jadi, kemudian dikirim ke pabrik besar, dari pabrik besar diolah lebih lanjut sampai kemasan bahkan untuk ekspor. Itu salah satu kolaborasi. Ada yang kolaborasi dengan industri bawang di daerah misalnya. Seperti itu, jadi mereka menggoreng bawang dan sebagainya. Ada yang berkolaborasi dengan industri petani-petani kentang, petani cabai dan lain sebagainya. Itu saya kira bentuk-bentuk kolaborasi yang sudah dilakukan ya. Termasuk di Kumbang Hasudutan itu ada beberapa hortikultura yang sudah diserap oleh anggota kami untuk bisa menjadi bahan baku ya. Dan mungkin BUMDes ya, BUMDes ini juga perlu digerakkan untuk mengolah awal sebagai pengolahan pasca panen awal gitu, supaya mutunya bisa terjaga, diolah terlebih dahulu di daerah, dipanen untuk dikirim ke industri yang lebih besar supaya mutunya tetap stabil, standar dan terjaga. Pak Adi, intinya sebenarnya adalah teman-teman GAPMI sebenarnya bangga dengan produk Indonesia buatan Indonesia. Kalau memang semuanya bisa tersedia di tanah air sendiri begitu ya. Ya, bahkan kami mempromosikan ya, kalau ke airport di Terminal 3 keberangkatan kami ada stand Bangga Buatan Indonesia dan Indonesian Spice of the World itu kolaborasi GAPMI dengan Angkasa Pura, kemudian dengan BUMN dan IDEA ya. Itu kita mempromosikan Bangga Buatan Indonesia dan itu banyak UKM-UKM-nya juga Spice of the World. Jadi di situ konsumen bisa melihat produk-produk yang kita promosikan, terutama untuk UMKM. Semoga kolaborasi antara teman-teman GAPMI dan pemerintah, tadi food estate juga terlibat di sana, kemudian bagaimana ketersediaan bahan baku lokal itu yang utama untuk menjadi bahan baku nanti produk makanan dan minuman bisa tersedia sehingga kita benar-benar berdiri di kaki sendiri nih untuk produk makanan dan minuman Indonesia. Pak Adi, terima kasih banyak atas sharing yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Pak Adi. Salam sehat, Mas Pras. Ya, salam sehat buat semuanya. Terima kasih. Baik. Ya, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam program Market Review. Saya, Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.